Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami praktikan dari grup E, sesi D2, dari praktikum mikrobiologi industri, akan mempresentasikan mengenai praktikum yang telah kami jalani mengenai fermentasi asam cuka. Di sini ada partner saya, Helmi Nova Rashad dengan NPM 161, dan ada saya sendiri yaitu Rian Moses dengan NPM 160. Baiklah, untuk pengertiannya sendiri, fermentasi ini merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Untuk percepatan fermentasinya dan pertumbuhannya ini memerlukan nutrien tambahan, yaitu seperti karbohidrat, juga membutuhkan nitrogen dan juga mineral yang cukup untuk dapat tumbuh dan produksi dengan optimal. Fermentasi ini adalah salah satu cara pengawetan yang mempergunakan mikroba tertentu untuk menghasilkan asam atau komponen lainnya yang dapat menghambat mikroba rusak lainnya. Proses fermentasi dapat dibedakan menjadi fermentasi submerged kultur dan fermentasi solid state. Kondisi fermentasinya dapat berupa kondisi aerob, mikroaerobilik maupun anaerob. Kondisi aerob adalah kondisi fermentasi yang dijalankan dengan suplai oksigen yang cukup. Untuk anaerob sendiri tanpa menggunakan suplai oksigen. Untuk jenis-jenis fermentasi sendiri ada fermentasi subkultur yang merupakan proses fermentasi yang mikroorganisme dan substratnya berada menjadi satu dalam submerged kultur dalam media cair dalam jumlah yang besar. Untuk fermentasi solid state ini secara ringkasnya dapat didefinisikan sebagai proses fermentasi yang pertumbuhan mikroorganisme dan pembentukan produk terjadi pada permukaan substrat padatan. Fermentasi solid state ini adalah metode pertumbuhan mikroorganisme kondisi yang kandungan airnya terbatas tanpa memiliki aliran air yang mengalir bebas. Untuk fase pertumbuhan bakteri sendiri dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase lag. Fase lag ini berlangsung selama 5 menit sampai beberapa jam karena bakteri tidak akan segera membelah diri tapi mengalami proses adaptasi dengan sejumlah aktivitas metabolik. Untuk fase kedua sendiri fase log atau logaritme eksponensial. Pada saat ini terjadi pembelahan sel yang amat cepat yang ditentukan oleh kondisi lingkungan. Untuk fase ketiga sendiri ada fase stasioner. Fase ini dialami ketika jumlah nutrisi menurun dengan cepat atau terbentuknya produk-produk racun yang dapat menyebabkan pertumbuhan melambat hingga jumlah sel baru yang dihasilkan seimbang dengan jumlah sel yang mati. Pada saat ini bakteri mencapai kecepatan sel maksimal. Untuk yang keempat sendiri ada fase penurunan atau fase kematian. Fase ini turun ke fase kematian yang ditandai dengan menurunnya jumlah bakteri hidup. Untuk siklusnya sendiri dapat digambarkan pada gambar berikut ini. Yang pertama yang dari bawah sendiri yaitu fase log, lalu meningkat menjadi fase log atau logaritme atau eksponensial, dan yang ketiga ini ada fase stasioner yaitu mendatar ini grafiknya ini, dan juga ada fase penurunan atau fase kematian. Untuk asam cuka sendiri merupakan komponen larutan encer asam asetat yang dihasilkan melalui 2 tahap fermentasi, yaitu proses fermentasi gula menjadi etanol oleh sel khamir dan proses oksidasi etanol menjadi asam asetat oleh bakteri asam asetat. Cuka dapat dibuat dari berbagai jenis bahan yang menghasilkan larutan atau sari jus yang mengandung gula, terutama jenis gula yang dapat difermentasikan antara lain buah-buahan. Untuk fermentasi asam cuka sendiri adalah asam cuka atau asam asetat dapat dibuat dari bahan-bahan yang mengandung gula, sehingga air kelapa dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan asam cuka. Perubahan karbohidrat menjadi asam cuka dapat dilakukan dengan cara fermentasi.
Baik, yang selanjutnya itu ada prinsip dan tahapan dalam pembuatan asam cuka. Jadi di sini untuk prinsip dasarnya itu adalah mengaktifasi, yaitu di mana prinsip dasar fermentasi asam cuka adalah mengaktifkan aktivitas mikroba tertentu agar dapat merubah sifat bahan sehingga dihasilkan produk fermentasi yang bermanfaat. Lalu terdapat fermentasi dimulai dari fermentasi alkohol, di mana fermentasi alkohol ini merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Mikroorganisme yang berperan dalam proses ini adalah Saccharomyces cerevisiae yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk memproduksi alkohol. Lalu pada proses selanjutnya yaitu ada proses fermentasi asam cuka atau asam asetat, di mana fermentasi asam asetat berlangsung secara aerob atau dengan bantuan bakteri asam asetat, yaitu Acetobacter aceti, di mana aerob ini membutuhkan bantuan udara dengan kondisi udara terbuka dan menghasilkan asam asetat. Lalu untuk reaksi dan peran mikroorganisme dalam fermentasi asam cuka itu adalah yang pertama, Saccharomyces cerevisiae secara singkat, glukosa membentuk alkohol dengan persamaan reaksi yaitu C6H12O6 ditambah dengan Saccharomyces cerevisiae menjadi 2C25OH ditambah dengan 2 karbon dioksida. Lalu, fermentasi asam asetat berlangsung secara aerob dengan bantuan bakteri asam asetat yaitu Acetobacter aceti dan menghasilkan asam asetat. Dalam proses fermentasi substrat alkohol yang akan dirombak menjadi asam asetat pada kondisi lingkungan diberi cukup oksigen. Lalu proses fermentasi tersebut merupakan proses oksidasi dengan persamaan reaksi yaitu C2H5OH ditambah dengan oksigen dan juga ditambahkan dengan aktivator yaitu mikrobanya Acetobacter aceti menjadi CH3COOH ditambah H2O atau air. Lalu terdapat metode pembuatan asam cuka dalam industri di mana asam asetat yang dibuat dari substrat yang mengandung etanol yang dapat diperoleh dari berbagai macam bahan seperti buah-buahan, kulit nanas, pulp kopi, dan air kelapa. Pembuatan asam asetat dapat dilakukan dengan metode yaitu secara sintetis atau kemis, dengan secara mikrobiologis atau fermentasi. Namun demikian, cara fermentasi lebih disukai karena lebih murah, lebih praktis, dan risiko kegagalan relatif lebih kecil. Lalu terdapat kondisi optimum dalam fermentasi asam cuka, yaitu yang pertama ada konsentrasi gula, di mana untuk menghasilkan konsentrasi alkohol yang baik bagi produksi asam cuka, dibutuhkan konsentrasi gula sebesar 16 hingga 18%. Lalu untuk suhu, di mana pertumbuhan bakteri yang cepat dan produksi asam asetat yang optimum berlangsung pada suhu 15 hingga 34 derajat Celcius. Selanjutnya terdapat konsentrasi alkohol, di mana konsentrasi alkohol dalam substrat sangat mempengaruhi fermentasi cuka. Konsentrasi alkohol 11 hingga 13% adalah konsentrasi yang optimum bagi proses fermentasi asam cuka tersebut. Lalu terdapat juga pH awal substrat, di mana konsentrasi alkohol dalam substrat haruslah dalam konsentrasi 11 hingga 13% supaya proses fermentasi asam cuka ini dapat bekerja secara optimum. Lalu terdapat juga aplikasi dalam industri daripada sistem fermentasi asam cuka ini, yaitu di mana produk asam asetat telah banyak digunakan dalam industri seperti industri PTA, di mana dia merupakan pengkonsumsi asam asetat terbesar yang digunakan sebagai media pelarut katalis. Lalu terdapat industri etil asetat sebagai bahan baku utama. Lalu terdapat industri tekstil, terutama untuk industri pencelupan kain di mana asam asetat digunakan sebagai pengatur pH. Lalu ada yang keempat yaitu industri cuka, di mana asam asetat digunakan sebagai bahan baku utama. Lalu yang kelima itu ada industri benang karet, di mana asam asetat berfungsi sebagai penggumpal atau koagulan. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi praktikum kami mengenai fermentasi asam asetat atau fermentasi asam cuka. Demikian dari kami selaku praktikan grup E, sesi D2, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup presentasi pada kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.